Berapa kali dalam hidupmu kamu merasa seperti sudah berusaha, tapi tetap saja ada sesuatu yang menahanmu? Pernahkah kamu bertanya dalam diam, di tengah malam, ketika semuanya sepi, apa yang sebenarnya membatasi aku? Kenapa aku belum menjadi seperti orang-orang yang tampaknya selalu melangkah dengan percaya diri, seolah mereka punya kunci yang aku tidak punya? Jika pertanyaan itu pernah muncul, meski hanya setengah detik, maka ada sesuatu dalam dirimu yang sedang mengetuk, sebuah sinyal halus dari pikiranmu sendiri. Sebuah ajakan diam untuk membuka pintu, yang selama ini hanya kamu sentuh dari luar. Dan hari ini, lewat latihan mental 5 menit yang digunakan banyak orang kaya, sukses, dan disiplin setiap hari, kamu akan mulai melihat bahwa pintu itu tidak pernah terkunci. Di dalam dirimu ada suara kecil yang sering kamu abaikan. Suara yang tahu keinginanmu sebelum kamu sendiri mengakuinya. Suara yang tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu takutkan, dan apa yang kamu sembunyikan dari dunia. Suara ini bukan misteri, bukan sesuatu yang magis. Ini hanyalah bagian dari dirimu yang selama bertahun-tahun berjuang untuk mengingatkan, kamu bisa lebih dari ini. Kamu bisa melangkah. Kamu bisa berubah. Tapi rasa sakit, ya, rasa sakit itu sering lebih keras. Rasa gagal, rasa tersesat, rasa malu, rasa membandingkan diri dengan orang lain, melihat mereka maju sementara kamu merasa berjalan di tempat. Kamu mungkin tidak mengatakan ini kepada siapapun, tapi kamu sente, kamu merasakannya. Dan itu cukup, karena rasa sakit pada dasarnya adalah panggilan untuk bergerak. Bayangkan sejenak, di dalam kepalamu ada sebuah ruang gelap. Ruang ini luas, tak berujung, tapi sunyi. Dan di tengah ruang itu ada satu lampu kecil. Lampu itu redup, berkelip, hampir padam. Itulah dirimu ketika kamu hidup dalam autopilot mental. Ketika kamu membiarkan pikiranmu berjalan tanpa arah. Ketika kamu bangun pagi dan membiarkan dunia menentukan suasana hatimu. Ketika kamu menunggu motivasi datang dari luar. Ketika kamu menunda mimpi-mimpimu dengan alasan-alasan yang terdengar logis, tapi sebenarnya lahir dari ketakutan. Lampu itu mewakili apa yang masih hidup dalam dirimu. Keinginan besar yang tertanam dalam. Keinginan yang Napoleon Hill sebut sebagai kekuatan tertinggi manusia. Desire. Bukan keinginan biasa, tapi keinginan yang membakar. Keinginan yang kalau disentuh, membuat jantungmu berdetak lebih cepat. Keinginan itu tidak hilang, tidak pernah hilang. Hanya terbungkus debu pikiran-pikiran lama yang kamu warisi dari lingkungan, pengalaman, kegagalan, dan omongan orang. Dan di titik inilah kamu perlu berhenti sejenak. Bertanya dengan jujur, apa batas yang sebenarnya membungkam lampu itu? Apakah benar kamu tidak mampu? Atau kamu hanya mempercayai cerita lama yang sudah tidak cocok dengan dirimu hari ini? Cerita tentang ketidakcukupan, cerita tentang tidak layak, cerita tentang menunggu waktu yang tepat, cerita-cerita yang lahir dari masa lalu, tapi dipelihara oleh pikiranmu setiap hari. Pikiran menciptakan batas. Batas menciptakan rasa takut. Rasa takut menciptakan penundaan. Dan penundaan menciptakan hidup yang tidak kamu pilih, tapi kamu jalani. Namun, di balik semua itu, ada celah kecil, sebuah jeda. Sebuah bisikan lembut. Bagaimana kalau kamu berhenti percaya pada batas yang kamu ciptakan sendiri? Dan dari sini lahir sebuah kesadaran baru. Centelha kecil yang kamu mungkin rasakan sekarang. Rasa bahwa hidupmu belum selesai. Bahwa kamu bisa memulai ulang kapan saja. Bahwa 5 menit saja digunakan dengan benar dapat mengubah arah pikiranmu dan arah hidupmu. Izinkan aku bertanya langsung padamu. Tanpa filter, tanpa halus, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukan jawaban aman,
bukan jawaban yang kamu berikan kepada teman atau keluarga. Jawaban yang kamu bisikkan hanya kepada dirimu sendiri. Jawaban yang membuat dadamu terasa hangat dan sedikit takut pada saat bersamaan. Apa itu? Apa gambaran dirimu yang sebenarnya ingin kamu capai? Apa langkah yang selalu kamu tunda? Kenapa kamu tunda? Siapa yang sebenarnya kamu tunggu? Dan sampai kapan? Sekarang bayangkan sebuah cermin di hadapanmu. Cermin ini tidak menunjukkan wajahmu, tapi menunjukkan versi dirimu 5 tahun dari sekarang. Ia menatapmu. Tegap, tenang, penuh arah. Apa yang dia lakukan setiap hari? Apa kebiasaan kecil yang membuatnya berbeda dari dirimu hari ini? Apa latihan mental 5 menit yang ia ulang tanpa gagal, sementara kamu bahkan belum memulai? Lihat matanya. Ia tidak menghakimi. Ia hanya menunggu. Menunggu kamu menyadari bahwa perbedaan antara kalian berdua bukan keberuntungan, tapi keputusan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu mulai melihat bahwa penderitaanmu bukan hukuman. Masalahmu bukan hambatan. Kebingunganmu bukan kelemahan. Semuanya hanyalah tanda bahwa kamu berada tepat di ambang perubahan. Tepat di titik sebelum kesadaran baru terbuka. Inilah momen ketika lampu kecil di dalam dirimu mulai menyala sedikit lebih terang. Inilah titik awal perjalanan mental baru. Dan jika ada satu langkah pertama yang perlu kamu lakukan hari ini, cukup satu. Maka langkah itu adalah pilihan untuk tetap mendengarkan narasi ini. Karena begitu kamu memilih untuk bertahan, untuk belajar, untuk terbuka, sesuatu dalam dirimu mulai bergerak. Ini bukan motivasi sementara. Ini adalah awal dari reprogramming. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu yang selama ini terdiam dalam dirimu, jika kamu merasakan dorongan kecil untuk berubah, maka dukung perjalanan mental ini. Klik like dan subscribe agar kamu tidak melewatkan langkah berikutnya. Kita masuk lebih dalam, dan kamu akan melihat apa yang selama ini tersembunyi. Saat kamu kembali mendengarkan suara ini, izinkan dirimu bernapas lebih pelan. Rasakan tubuhmu sedikit lebih ringan, pikiranmu sedikit lebih terbuka. Karena sekarang kita memasuki wilayah yang berbeda. Wilayah yang jarang dijelajahi kebanyakan orang. Wilayah tempat kekuatan mentalmu sebenarnya tersembunyi. Blog ini adalah tentang sebuah penemuan, sebuah kesadaran yang mungkin sederhana, tetapi mampu mengubah seluruh cara kamu melihat hidupmu. Sebuah aha yang ketika benar-benar kamu pahami, membuatmu bertanya, kenapa tidak ada yang mengajarkan ini sejak dulu? Mari mulai dengan satu kenyataan yang sering diabaikan. Pikiranmu adalah penyebab utama dari hampir semua hasil yang kamu alami. Bukan dunia luar, bukan keadaan, bukan keberuntungan, bukan orang lain, tetapi pola-pola kecil yang kamu ulang setiap hari dalam kepalamu, yang kamu sadari maupun yang tidak kamu sadari. Inilah inti dari latihan mental 5 menit yang dipakai banyak orang sukses. Mereka tahu bahwa pikiran adalah mesin pencipta. Mereka tahu bahwa apa yang kamu pikirkan tanpa kamu sadari, pelan-pelan membentuk realitasmu. Dan hari ini, kamu akan melihat bagaimana itu terjadi. Coba jawab ini dengan jujur. Ketika kamu bangun pagi, apa kalimat pertama yang biasanya muncul di kepalamu? Aku capek. Aku malas. Hari ini bakal berat? Atau mungkin tidak ada kalimat, hanya rasa kosong yang membuatmu bergerak tanpa arah. Sekarang bandingkan itu dengan seseorang yang bangun dan berkata dalam hati, aku tahu apa yang aku mau. Aku bergerak ke sana hari ini. 2 orang yang sama-sama hidup di dunia yang sama, bekerja keras, menghadapi tantangan. Tapi hasilnya bisa berbeda sejauh langit dan bumi. Bukan karena kemampuan mereka berbeda, tapi karena pola pikiran pertama mereka berbeda. Napoleon Hill pernah mengatakan bahwa setiap pencapaian besar dimulai dari pikiran yang terarah. Pikiran yang tahu kemana ia ingin pergi.
pikiran yang diisi dengan gambaran jelas tentang tujuan. Orang kaya, orang sukses, orang yang fokus, mereka tidak menunggu pikirannya kebetulan positif. Mereka melatihnya. Mereka mengarahkan pikirannya seperti mengarahkan cahaya senter di ruangan gelap. Dan kamu juga punya senter itu. Hanya saja, selama ini, kamu mungkin membiarkannya mengarah ke tempat yang salah. Ketakutan, keraguan, kenangan lama. Dan itu menciptakan realitas yang kamu jalani sekarang. Bayangkan sebuah mesin raksasa yang menerima perintah dari satu tombol kecil. Tombol itu tampak sepele, tapi apapun yang dikirimkan tombol itu, mesin akan mengubahnya menjadi tindakan, keputusan, kebiasaan, dan hasil akhir. Tombol itu adalah pikiranmu, mesin itu adalah hidupmu. Jika setiap hari tombol itu mengirim sinyal ragu, takut, menunda, maka mesin pun menciptakan hidup yang dipenuhi keraguan, ketakutan, dan penundaan. Tapi jika tombol itu mengirim sinyal yang jelas, tegas, penuh arah, tiba-tiba mesin bergerak berbeda. Hidupmu bergerak berbeda. Dan disinilah letak kekuatan terbesar dari latihan mental 5 menit. Mengubah sinyal, mengubah input, mengubah pesan yang kamu kirim ke mesin kehidupanmu. Ini bukan mimpi kosong. Ini bukan sekadar kata-kata manis. Ini adalah mekanisme sebab akibat yang sederhana. Pikiran, emosi, tindakan, hasil. Ubah awalnya, ubah akhirnya. Sekarang, aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan kamu sedang berdiri di persimpangan jalan. Di kiri, ada jalan yang sudah sering kamu lalui. Terlihat aman, datar, familiar. Tetapi kamu tahu, jauh di dalam hati, jalan itu tidak membawa perubahan, tidak membawa pertumbuhan, tidak membawa hidup yang kamu inginkan. Di kanan, ada jalan baru, agak gelap, tidak semuanya terlihat jelas. Tapi satu hal pasti, jalan itu mengarah ke versi dirimu yang lebih kuat, lebih fokus, lebih dalam. Kebanyakan orang memilih kiri, mereka memilih apa yang nyaman, tapi orang sukses selalu memilih kanan. Bukan karena mereka berani sejak awal, tapi karena mereka memahami bagaimana pikiran bekerja. Mereka tahu bahwa ketidaknyamanan adalah tanda bahwa pikiran sedang diperluas. Mereka tahu bahwa pikiran yang dilatih setiap hari, meski hanya 5 menit, dapat membentuk masa depan. Sekarang aku ingin bertanya langsung padamu, dan jawabnya hanya untuk dirimu sendiri. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang selama ini dibuat oleh ketakutanmu, bukan oleh keinginanmu? Berapa banyak peluang yang kamu biarkan lewat karena kamu mendengarkan dialog internal yang salah? Berapa banyak potensi yang kamu tahan karena kamu percaya pada pikiran yang sebenarnya tidak kamu pilih? Dan di titik ini, sesuatu mungkin mulai terbuka dalam dirimu. Rasa bahwa pikiranmu lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Bahwa realitasmu bukan sesuatu yang terjadi padamu, tetapi sesuatu yang ikut kamu bentuk setiap hari. Inilah aha yang selama ini disembunyikan dari kebanyakan orang. Apa yang kamu ulang di pikiranmu, apa yang kamu yakini diam-diam, apa yang kamu visualisasikan meski tidak sengaja, itu semua sedang menciptakan arah hidupmu. Sekarang dengarkan ini dengan tenang. Kamu tidak perlu menunggu hidupmu berubah untuk mulai berpikir berbeda. Kamu harus mulai berpikir berbeda agar hidupmu berubah. Itulah inti dari latihan 5 menit ini. Itulah inti dari semua prinsip Napoleon Hill yang bertahan selama puluhan tahun. Pikiranmu adalah penyebab, hidupmu adalah akibat, dan kamu baru saja membuka pintu menuju pemahaman itu. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling sering dihindari banyak orang. Disiplin mental. Bagian yang tidak terlihat glamor. Bagian yang tidak difoto dan tidak dipamerkan. Bagian yang senyap, tapi menentukan. Karena pada titik ini, kamu sudah mulai memahami bahwa pikiranmu membentuk realitasmu. Kamu sudah melihat hubungan sebab dan akibat mental. Tapi memahami saja tidak cukup.
Pengetahuan tanpa latihan hanyalah teori, dan teori tanpa disiplin hanyalah mimpi yang tidak pernah bangun. Jika kamu ingin hidupmu bergerak, kamu perlu masuk ke proses reprogramming, mengubah pola dalam dirimu, sedikit demi sedikit, sampai pikiranmu akhirnya bekerja untukmu, bukan melawanmu. Dengarkan dengan tenang. Setiap manusia membawa dua versi pikiran. Pikiran sadar yang memilih, dan pikiran bawah sadar yang menjalankan perintah secara otomatis. Selama bertahun-tahun, pikiran bawah sadarmu menyerap segala hal. Komentar orang, kegagalan masa lalu, kebiasaan kecil yang kamu ulang tanpa sadar, kalimat yang kamu ucapkan pada diri sendiri ketika kamu lelah, ketika kamu takut, ketika kamu kecewa. Semua itu menjadi pola. Pola menjadi kebiasaan mental. Kebiasaan mental menjadi hidupmu. Dan inilah alasan mengapa perubahan terasa sulit. Kamu tidak hanya mengubah tindakan, kamu mengubah sistem di belakang tindakan. Tetapi kabar baiknya, sistem ini bisa diprogram ulang, seperti menulis ulang catatan lama dengan kalimat baru. Dan kamu tidak perlu berjam-jam melakukannya. 5 menit saja, jika dilakukan setiap hari dengan fokus yang benar, dapat mengubah arah pikiranmu secara perlahan namun pasti. Sebelum aku menjelaskan latihannya, aku ingin bertanya sesuatu. Sejujur mungkin, apa dialog otomatis yang sering muncul dalam dirimu? Setiap orang punya suara default. Ada yang berkata, "Aku tidak cukup baik." Ada yang berkata, "Aku selalu telat." Ada yang berkata, "Aku tidak konsisten." Ada yang berkata, "Aku takut gagal." Ada yang berkata, "Aku tidak punya waktu." Dan suara-suara ini, meskipun tampak kecil, sebenarnya seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu. Tidak terasa dalam sehari, tidak terasa dalam sebulan, tetapi terasa dalam hidup. Jika kamu ingin berubah, kamu harus mengganti suara default itu. Dan beginilah caranya. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah kebun. Selama bertahun-tahun, banyak benih yang jatuh ke tanah tanpa kamu sadari. Sebagian benih adalah benih keraguan, sebagian adalah benih ketakutan, sebagian adalah benih keyakinan yang salah. Mereka tumbuh menjadi rumput liar, rumput yang menghalangi tanaman kuat yang ingin tumbuh. Dan kebun ini tidak berubah hanya dengan harapan. Ia berubah dengan tindakan yang konsisten, menggali, membersihkan, menanam ulang. Itulah yang akan kamu lakukan dalam 5 menit latihan mental ini. Sekarang, dengarkan baik-baik. Ini adalah latihan praktisnya. Latihan yang dipakai banyak orang kaya dan sukses karena mereka tahu bahwa pikiran membutuhkan perintah, bukan sekadar keinginan. Latihan 5 menitnya terdiri dari 3 bagian sederhana. Hentikan, arahkan, tanam ulang. Bagian pertama, hentikan. Selama 1 menit, kamu hanya memperhatikan pikiranmu tanpa menilai. Ketika suara negatif muncul, kamu hanya mengucapkan dalam hati, berhenti, tidak marah, tidak melawan, hanya menghentikannya. Seperti menarik rem lembut pada mobil. Tujuannya bukan menghilangkan pikiran buruk, tapi mengurangi kekuatan otomatisnya. Ini adalah momen ketika kamu mengambil kendali. Bagian kedua, arahkan. Setelah pikiran negatif berhenti, kamu memilih satu kalimat pengganti. Hanya satu. Kalimat yang mencerminkan versi terbaik dari dirimu. Misalnya, aku bergerak maju, atau aku mampu fokus, atau aku pantas berhasil, atau aku mengendalikan pikiranku. Kalimat pendek, kuat, berirama. Kamu ulang kalimat itu perlahan, seolah sedang memahat ulang bentuk pikiranmu dari dalam. Bagian ketiga, tanam ulang. Di menit terakhir, kamu menutup mata dan melihat dirimu melakukan satu tindakan sederhana yang mencerminkan kalimat tadi. Jika kalimatmu adalah "aku bergerak maju", maka bayangkan dirimu mengambil satu langkah kecil, membuka laptop,
mengatur meja, mengirim pesan penting, memulai kerja. Visualisasinya tidak perlu dramatis, cukup nyata, cukup spesifik, cukup jelas untuk membentuk arah baru. Inilah bagian yang banyak orang sepelekan. Pikiran bawah sadar membutuhkan gambaran, bukan hanya kata-kata. Dan ketika kata dan gambar menyatu, pola baru mulai tertanam. Inilah reprogramming yang sesungguhnya. Ini bukan tentang berpikir positif. Ini tentang mengubah arah jalur mental yang selama ini kamu biarkan berjalan otomatis. Dan kamu akan merasakan sesuatu setelah beberapa hari. Pikiranmu mulai lebih tenang. Kamu lebih cepat sadar ketika pikiranmu mulai melenceng. Kamu lebih mudah kembali ke fokus. Kamu lebih ringan dalam bertindak. Ini bukan keajaiban. Ini mekanisme. Ini latihan. Ini disiplin. Tapi aku tidak akan berbohong. Di awal, kamu akan merasakan resistensi. Tubuhmu mungkin akan mengatakan kamu malas. Pikiranmu mungkin akan mengatakan, ini tidak penting. Itu hal biasa. Pikiran lama tidak suka diganggu. Rumput liar selalu mencoba tumbuh kembali. Tetapi setiap kali kamu kembali ke latihan 5 menit ini, setiap kali kamu menghentikan, mengarahkan, menanam ulang, kamu sedang memperkuat jalur mental baru, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan pada suatu titik, yang dulu sulit menjadi otomatis, yang dulu berat menjadi alami, yang dulu kamu paksakan menjadi identitas baru. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu mau bertahan? Karena perubahan tidak datang pada orang yang pintar, tidak datang pada orang yang berbakat, tidak datang pada orang yang beruntung. Perubahan datang pada orang yang mau melatih dirinya, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan jika kamu sudah sejauh ini, mungkin kamu adalah orang itu. Bayangkan dirimu beberapa minggu dari sekarang. Kamu bangun di pagi hari dan ada sesuatu yang berbeda. Bukan dunia luar, bukan keadaanmu, bukan pekerjaanmu, tapi cara kamu merasakan dirimu sendiri. Ada ketenangan baru, seperti ruang di kepala yang dulunya penuh suara kini menjadi lebih lapang. Ada kejelasan yang tidak kamu paksakan, tapi muncul begitu saja. Dan saat kamu menyadari itu, kamu perlahan tersenyum. Karena kamu tahu, ini bukan kebetulan. Ini hasil dari sesuatu yang kamu ulang setiap hari. Sesuatu yang sederhana, tapi kuat. Sesuatu yang hanya 5 menit, tapi mengubah arah hidupmu. Latihan mental yang selama ini diam-diam membangun pondasi baru dalam dirimu. Perubahan sejati tidak selalu terdengar keras. Kadang ia seperti bisikan yang muncul di saat-saat paling biasa. Saat kamu hampir menyerah, tapi tiba-tiba ada suara kecil berkata, "Ayo, 1 langkah lagi." Saat kamu sedang ragu, tapi sebuah bayangan jelas dari dirimu yang lebih kuat muncul dan membuatmu kembali fokus. Itulah tanda-tanda reprogramming berhasil. Itulah tanda pikiranmu mulai bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Dan dari sini, sesuatu yang lebih besar mulai tumbuh. Kepercayaan diri yang bukan dibuat-buat. Kepercayaan diri yang tidak bergantung pada pujian, validasi, atau hasil instan. Kepercayaan diri yang lahir dari konsistensi kecil yang kamu bangun setiap hari. Bukankah itu yang sebenarnya kamu cari selama ini? Bukan sekadar motivasi sesaat, tapi rasa stabil, rasa kendali, rasa bahwa kamu bisa mengarahkan hidupmu. Dengarkan ini perlahan. Kamu tidak lagi menjadi versi dirimu yang berjalan dalam kabut. Kamu tidak lagi hidup dengan pikiran default yang menahanmu. Kamu sekarang sedang memasuki wilayah baru, wilayah mental yang lebih terang. Kamu mulai memahami bahwa setiap keputusan kecilmu, setiap kalimat yang kamu tanam dalam pikiranmu, dan setiap visualisasi yang kamu lakukan, semuanya sedang membentuk sesuatu yang sangat nyata. Masa depanmu. Bayangkan sebuah jalan panjang di depanmu. Dulu jalan itu tampak buram. Kamu tidak tahu kemana melangkah. Kamu takut salah memilih arah. Tapi sekarang,
kamu melihatnya lebih jelas. Ada cahaya yang memanjang jauh ke depan. Ada ritme yang kamu rasakan di dadamu. Ada keheningan tertentu yang justru memberi kekuatan. Dan di tengah jalan itu, kamu melihat seseorang berjalan perlahan. Seseorang yang kamu kenali. Seseorang yang kamu pernah rindukan. Itu adalah dirimu yang baru. Versi yang kamu ciptakan melalui latihan, bukan melalui keberuntungan. Apa yang membuatnya berbeda? Bukan pakaian, bukan status, bukan angka di rekening, tapi cara ia memandang dunia, cara ia memandang dirinya sendiri, cara ia mengatur pikiran sebelum mengatur langkah. Itulah inti dari perjalanan ini. Itulah inti dari transformasi personal. Perubahan internal yang pada akhirnya mempengaruhi segalanya di luar dirimu. Sekarang aku ingin kamu membayangkan sebuah pintu besar di hadapanmu. Pintu ini kokoh, gelap, tidak ada tulisan apapun di atasnya. Tapi kamu tahu apa yang ada di baliknya, hidup yang kamu inginkan. Fokus, disiplin, kejelasan, arah, tenang, tujuan, pencapaian. Pintu itu tidak terkunci, tidak pernah terkunci. Ia hanya menunggu satu hal, keberanianmu untuk memutar gagangnya. Selama bertahun-tahun, banyak orang berdiri di depan pintu yang sama. Mereka memegang gagangnya. Mereka mengetuk. Mereka mengeluh karena tidak terbuka. Mereka menyalahkan keadaan, tapi mereka tidak memutarnya. Mereka tidak mengambil langkah kecil itu. Mereka menunggu sesuatu dari luar untuk mendorong pintu itu terbuka. Padahal pintu itu hanya merespons satu hal, keputusan internal. Dan kamu sudah berbeda. Dengan memahami pikiranmu, dengan melatih dirimu, dengan memberi 5 menit setiap hari untuk merombak pola lama. Kamu sudah menempatkan tanganmu di gagang pintu itu. Kamu sudah mulai memutarnya. Kamu sudah mulai membuka jalan menuju versi dirimu yang selama ini kamu bayangkan dalam diam. Ini bukan akhir. Ini bukan puncak, ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang di mana kamu memimpin dirimu sendiri. Awal dari hidup di mana pikiranmu menjadi sekutumu. Awal dari langkah-langkah kecil yang membangun perubahan besar. Dan aku ingin kamu benar-benar merasakan ini. Kamu memegang kendali. Kamu memegang arah. Kamu memegang pilihan. Saat kamu melangkah keluar dari narasi ini, bayangkan benih baru yang tertanam dalam dirimu. Benih fokus, benih ketenangan, benih disiplin, benih arah. Benih yang akan tumbuh jika kamu memberi perhatian kecil setiap hari. 5 menit saja. Itu yang kamu perlukan untuk meneruskan transformasi ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjalanan 4 blok ini, aku ingin kamu menyerap satu kalimat terakhir. Hidupmu bergerak ke arah pikiran yang kamu ulang. Jika kamu mengulangi arah yang benar, hidupmu akan mengikuti. Jika kata-kata ini membuka sesuatu dalam dirimu, jika kamu merasa lebih jernih, lebih kuat, atau lebih sadar akan potensi yang selama ini tertidur, maka tetaplah di perjalanan ini. Ini bukan perpisahan, ini bukan selesai. Ini adalah bab pertama dari cara berpikir yang baru. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru.